Shalom teman-teman semua, apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari, amin. Teman-teman, gue minta maaf belum bisa mengadakan Imago Day karena gue harus menghadiri salah satu acara yang bagi gue cukup penting. Tetapi bukan berarti kita tidak merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari di hari ini siapkan hati, teduhkan diri untuk sekali lagi mendengar, belajar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengarkan. Lewat doa kita mulai yuk perenungan di hari ini. Mari kita ambil waktu, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk kemurahan, untuk kebaikan, untuk sukacita, bahkan pengharapan yang Tuhan izinkan dapat kami rasakan. Karena sekali lagi tangan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tolong kami, topang kami, sehingga sekali lagi tangan kasih setia Tuhan menguatkan, meneguhkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami hari ini untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain waktu itu berjalannya lama banget? Ya, kalau pernah, itu di kondisi seperti apa? Apakah saat mengikuti sebuah pelajaran yang tidak kita sukai, atau berjumpa dengan orang yang freak, atau mungkin dengar khotbah yang hari ini juga tidak menarik, rasanya 20 menit, sebentar lagi tuh berasa 20 jam. Atau mungkin begitu sebaliknya, kita melakukan apa yang kita sukai bersama dengan orang yang kita cintai, atau membahas sesuatu yang kita kuasai atau kepengen kita ketahui. 20 jam itu berasa 20 menit, begitu singkat. Pernah nggak kalian ngerasain? Ternyata apa yang kita alami itu dinamakan holiday paradox, di mana waktu terasa cepat padahal waktu itu berjalan seperti normal. Katanya sih itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu perasaan serta memori. Kalau perasaan ini dipenuhi dengan kegembiraan, maka waktu itu akan berjalan begitu singkat. Begitu juga kalau perasaan itu dijalani dengan perasaan suatu hal yang membebankan, menyulitkan, menyakitkan, pasti waktu itu berjalan sangat lama. Yang kedua adalah memori. Memori ini berarti adalah ketika kita melakukan sesuatu yang menarik hati kita, maka itu akan tersimpan dan disertai dengan rasa ingin tahu, maka waktu akan berjalan lebih cepat. Sebaliknya kalau andaikan kita sudah penuh memorinya, sudah menolak untuk diberitahu misalnya, maka waktu akan berasa lama. Holiday paradox dipengaruhi oleh perasaan dan memori. Maka teman-teman, kalau saja dua kombinasi ini, perasaan yang gembira serta rasa ingin tahu, membuat waktu yang lebih cepat, gue kepikiran ya, bagaimana memanipulasi waktu. Mungkin kalau andaikan di satu kelas, kita bisa melakukan dengan mulai membaca bab selanjutnya, mencari keyword, menulis atau merangkum. Atau kalau andaikan itu juga sudah mulai membosankan, mungkin kita boleh bisa lihat teman kiri dan kanan, cari yang lucu, cari yang menyenangkan. Atau kalau mau cari yang lebih ekstrim, wah ya ini bisa ngisengin teman, jahilin teman. Gua rasa ya waktu akan terasa begitu cepat karena kita sudah berada di luar kelas atau di ruang BP. Karena itu mengganggu ya teman-teman ya. Itu tentang holiday paradox, bagaimana cara untuk membuat waktu begitu cepat. Tapi bagaimana dengan Alkitab menyikapi mengenai waktu? Mari di hari ini buka Alkitabmu, persiapkan dirimu untuk kembali belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang menyikapi mengenai waktu. Yuk kita mau baca bersama dari Mazmur 90. Kita akan baca semuanya, tetapi kita mau memperhatikan ayatnya yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Teman-teman, siapa sih penulis Mazmur ini? Dengan cepat kita temukan di ayat yang pertama, di sana kita temukan yaitu seorang nabi yang begitu dihormati, dicintai oleh bangsa Israel. Yes, ia bernama Musa. Maka entah benar ataupun tidak, rasanya pemazmur ingin mengajak kita belajar dari Bapak Musa yang tentu sudah lebih berpengalaman mengenai kehidupan. Maklum saja, ia hidup sejak kecil, hidup di dalam
penderitaan begitu ya, hidup dalam kejar-kejaran, pernah jadi penguasa Mesir, pernah ditolak jadi Mesir, pernah jadi penggembala, pernah juga dipanggil Allah untuk memimpin bangsa sampai masuk ke tanah Kanaan. Walaupun ya di Gunung Moria hanya melihat, tentu pengalaman, tentu kehidupan, tentu perjumpaannya jauh lebih banyak dari kita. Maka lewat Mazmur 90 yang membuka dengan doa Musa abdi Allah, benar atau tidak, kita diajak untuk melihat dan belajar dari Bapak Musa mengenai kehidupan. Jika demikian, apa yang diajari? Ternyata teman-teman, Mazmur 90 ini dibagi menjadi dua hal tentang kehidupan dan satu cara menjalani kehidupan. Dua hal tentang kehidupan dan satu hal yang dijalani tentang kehidupan. Dua hal itu adalah, pertama, dimulai dari Mazmur 90 ayat yang pertama sampai ayatnya yang kedua dibuka dalam sebuah realita. Apa itu? Ya berkata, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Oh, pemazmur sadar bahwa Allah yang ia sembah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang telah memilih, menuntun dan beserta. Bahkan dikatakan ia menjadi tempat perteduhan kami. Menjadi sebuah tempat yang paling nyaman, paling aman bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ia sadar ada Allah yang sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Ia tetap menjadi Allah yang memberikan tempat perteduhan. Sederhananya ia menyatakan bahwa kehidupannya bersama dengan Allah yang kekal. Kemudian dia bandingkan dengan kehidupan manusia. Lihat ayat ketiga hingga ayat yang keenam. Ia menunjukkan bahwa ternyata manusia hidupnya sangat sederhana, hidupnya sangat singkat, hidupnya sangat cepat. Lihat saja ayat yang ketiga dikatakan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Menunjukkan gak ada satu orang pun ketika Allah panggil mampu untuk menolak, mampu untuk menghindar, mampu untuk berkata nanti Tuhan. Gak ada. Setiap Tuhan berkata kembalilah, maka seluruh orang akan kembali ke hadapan Allah. Kehidupan itu begitu sebentar dan sementara. Dilanjutkan lagi, dia gambarkan bagaimana manusia itu hidupnya seperti mimpi. Ada yang masih ingat mimpi kemarin malam? Masih ada ingat mimpi 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu? Tentu kita nggak akan ingat. Kenapa? Karena mimpi itu singkat. Karena kita harus kemudian bangun dan mengerjakan aktivitas kita. Bahkan kalau gue tanya aktivitas lu seminggu yang lalu, kita mungkin bisa mendaftarkannya. Tetapi mimpi belum tentu. Maka teman-teman, kehidupan juga sama. Begitu singkat, mudah dilupakan. Begitu ya. Dan kemudian ditutup dengan gambaran sama seperti rumput. Oh, kita ingat di zaman itu rumput mungkin di pagi hari akan bertumbuh dengan segar karena ada embun dari Bukit Hermon yang memenuhi bangsa Israel, sehingga rumput-rumput itu menjadi rumput-rumput yang segar. Tetapi karena terik siangnya di Israel, maka rumput itu akan menjadi layu dan tidak lagi memiliki kesegaran dalam hidupnya. Begitu juga dengan kehidupan kita, bukan? Kehidupan kita begitu singkat, sebentar, dan begitu rapuh. Maka rasanya Mazmur melihat kehidupan perlu diratapi, perlu dipikirkan kembali. Ternyata kehidupan yang hari ini kita jalani begitu rapuh dan singkat dan cepat. Maka teman-teman, ratapannya semakin jadi kalau kita lihat realita kehidupan, hidup yang singkat sebentar itu dibayang-bayangi oleh murka Allah. Perhatikan kembali ayatnya yang ke-7. Di sana kita temukan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Ia sadar manusia yang hari ini hidup bukan hidup dalam sukacita, bukan hidup dalam pengharapan, tetapi hidup di dalam rasa ketakutan. Karena bukankah manusia itu telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu harus bekerja. Kita lihat
Adam harus susah payah untuk mencari makan, begitu juga dengan Ibu Hawa yang harus bersusah payah untuk melahirkan. Gak heran ayatnya yang ke-10 dibuka dengan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Bayangin teman-teman, kehidupan yang hari ini anak-anak Tuhan jalani begitu singkat, begitu cepat, dan kemudian dibayangi oleh murka Allah. Maka teman-teman, kita contohnya apa kok? Kok bisa dengan gampang pemazmur bisa pesimis melihat kehidupan? Oh, kalau nggak percaya, tanyakan saja dengan bapak bernama Bjorn Borg. Ada yang kenal? Jangan-jangan kita lebih kenal Bjorka ya. Bjorka seorang hacker yang membuat gaduh di negara ini, begitu ya. Tanyakan dengan seorang bernama bapak Bjorn Borg. Ada yang kenal teman-teman? Ia adalah seorang yang sukses menjuarai Wimbledon dan meraih banyak penghargaan di dunia tenis. Bahkan sejak kecilnya saja dia sudah mendedikasikan untuk menjadi atlet tenis. Tapi sekarang siapa yang mengenalnya? Ternyata kesuksesan tidak bertahan lama, bukan? Atau tanyakan lagi dengan seorang dari seorang China begitu bernama siapa begitu ya, gue lupa, nanti akan ditampilkan di gambar begitu ya. Dia begitu kecewa, begitu hidup dalam penyesalan karena ia telah menjual ginjalnya untuk ditukar menjadi iPhone dan iPad. Sekarang 10 tahun yang sekarang setelah kejadian itu, hidupnya penuh dengan penyesalan, hidupnya penuh dengan kesakitan. Ternyata kesenangan tidak bertahan lama. Atau mungkin sama seperti sebuah semangat YOLO, sebuah semangat yang ingin menghabiskan waktu dengan hidup semau-maunya. Tapi siapakah yang bisa menahan kematian itu? Gak ada, teman-teman. Sekali lagi menunjukkan bahwa kehidupan manusia dijalani dengan singkat serta dibayangi dengan murka Allah. Sudah susah payah, kemudian tidak bisa menghindari kematian. Maka kehidupan tidak dirayakan dengan sukacita. Bahkan mungkin bagi pemazmur ketika panjang umur, kue diberikan begitu ya, dia tidak merayakan karena dia sadar waktuku sebentar lagi akan hilang. Jika demikian, kok hidup dijalani dengan pesimis, hidup kok dijalani dengan duka cita, dijalani dengan ketakutan. Oh, nanti dulu. Ternyata di ayat yang ke-12, pemazmur mengajak kita untuk menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang dia katakan? Di sana kita temukan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Perhatikan sekali lagi teman-teman. Di tengah pengetahuan, di tengah realita yang ia hadapi bahwa hidupnya sementara, dijalani dengan sengsara, bahkan dibayangi oleh murka Allah itu, ia tidak lari dari Allah. Ia tidak berusaha bekerja sesuai dengan apa yang dia mampu untuk masa depannya. Atau sekarang istilah anak muda itu financial freedom. Wah, dia kerja keras begitu agar nanti di masa tua dia bisa berleha-leha, nyantai-nyantai. Oh enggak, ternyata pemazmur yang sadar itu bahwa kehidupannya begitu menyedihkan, ia mau datang di hadapan Allah untuk meminta apa? Diajar. Meminta Allah untuk dibentuk, untuk diisi sehingga ia memperoleh hati yang bijaksana. Sebuah hati yang mengenal Allah, sebuah hati yang mampu menghadirkan Allah lewat dirinya. Oh jelas ini adalah permintaan dalam kesadaran hidupnya sementara. Maka ia bukan lari tapi malah datang di hadapan Allah untuk diajar, untuk dibentuk, untuk diisi sehingga hidupnya mencerminkan bahkan menghadirkan Allah. Maka kita mengerti ayat ke-13 hingga ayat ke-17. Di sana banyak sekali kata-kata perintah. Mulai dari kembalilah, kenyangkanlah, buatlah, biarlah.
Jadi sebuah kerinduan agar Allah berkarya di dalam hidupnya. Dan sekali lagi nama Tuhan yang dipermuliakan. Dia tutup dengan ayat ke-17 menjadi doa. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ia menyadari apa yang dikerjakan hari ini menjadi bekal, menjadi teladan, menjadi warisan bagi generasi-generasi selanjutnya. Oh jelas anak Tuhan sadar hidupnya terbatas. Hidupnya dibayangi dengan penderitaan dan bayang-bayang murka Allah. Tetapi hidupnya bukan pesimis, melainkan melihatnya dengan cara optimis dan mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan sehingga menghasilkan sebuah warisan yang menjadi bekal bagi generasi selanjutnya. Contohnya siapa? Siapa yang tidak kenal dengan seorang bernama Blaise Pascal ya? Tentu kalau kalian belajar fisika, kalian akan temu hukum-hukum Pascal ya. Ternyata dia bukan hanya seorang ilmuwan, seorang matematikawan, tetapi juga seorang teolog yang hidupnya terarah hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin beberapa tahu tentang pertaruhan Blaise Pascal. Kalian bisa cari begitu ya, Blaise Pascal Weger begitu ya, bagaimana dia menjelaskan mengenai kehidupan kekekalan. Atau siapa yang tidak kenal dengan seorang bernama Abraham Kuyper, seorang politikus yang terhormat di Belanda. Ternyata dia juga seorang peneliti, seorang jurnalis, seorang dosen, tetapi juga seorang teolog yang hidupnya berusaha untuk mendatangkan kerajaan Allah. Dia memikirkan, dia menghasilkan karya-karya bagi generasi-generasi selanjutnya. Jadi bukti teman-teman bahwa ketika kehidupan mereka sadar, terbatas, penuh dengan kesulitan, bayang-bayang murka Allah, bukan lari, tetapi malah datang ke hadapan Allah untuk diajar menghitung hari-hari dan diisi dengan kebaikan, diisi dengan kekudusan, diisi dengan karya agar generasi selanjutnya, agar keturunan-keturunannya melihat kebaikan Tuhan yang berkarya di dalam hidupnya. Maka teman-teman perhatikan, kehidupan itu tidak dirangkum dalam batu nisan. Ya, gue nggak tahu apakah kalian sering melihat batu nisan atau melihat pengumuman di sebuah koran telah berpulang ke rumah Bapa, atau dalam batu nisan bertulisan sebuah ayat, aku telah mengakhiri pertandinganku dengan baik, sehingga kemudian ada anak, ada cucu yang melihat gambar begitu ya. Kemudian kita tidak terinspirasi dari nisan itu berkata, ini orang baik nih. Nggak ada kan teman-teman ya. Tetapi kita pasti akan dengar ceritanya dari papa mama. Pasti kita bisa lihat karyanya yang membuat kita terinspirasi untuk setidaknya menjadi opa oma, setidaknya menjadi papa mama, setidaknya bisa menjadi seorang anak Tuhan yang menyatakan kebaikan Tuhan. Maka lewat pemazmur ini mengajak kita bukan merangkum hidup di dalam batu nisan, bukan merangkum hidup di dalam berita kematian yang ada di koran. Tetapi pemazmur ini mengajak kita untuk hidup bagi Kristus, menghasilkan karya, sehingga bisa menjadi anak Tuhan yang meninggalkan cerita, meninggalkan warisan, meninggalkan jejak iman. Sehingga sekali lagi nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Jadi apa yang bisa kita berbuat? Mari hidup dengan kerendahan hati lewat datang di hadapan Allah. Tanyakan kepada Allah, Tuhan, dan bahkan minta di hadapan Allah, Tuhan ajar kami mengisi hari ini sehingga kami bisa menjadi berkat. Bukan buat hari ini, tetapi buat generasi yang akan datang. Yang kedua, mari jalani kehidupan dengan kesadaran ada Allah yang beserta, ada Allah yang menopang, ada Allah yang menguatkan kehidupanmu dan kehidupanku, sehingga kehidupan kita tidak berlalu begitu saja, tetapi bisa meninggalkan warisan, jejak, bahkan sebuah cerita yang meneguhkan generasi selanjutnya. Mari latih hidupmu dengan diam di hadapan Allah. Izinkan Allah untuk membentuk, izinkan Allah untuk membuat, izinkan Allah untuk mengisi harimu. Sehingga hari-hari yang kita jalani
bukan hanya diisi dengan tetes air mata, keluhan, penyesalan, bahkan ketakutan, kekhawatiran, tetapi hidup yang penuh dengan tujuan, karena saya mau dipakai Allah meninggalkan warisan, jejak, atau pengalaman yang meneguhkan generasi selanjutnya. Ada Tuhan yang beserta dalam hidup saya, dalam hidupmu, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, bahkan memanggil kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berkat. Di tengah keterbatasan, di tengah kelemahan, di tengah mungkin pergumulan yang Tuhan izinkan, ajar kami Tuhan untuk kembali mau mengisi hari kami dengan kerendahan hati lewat datang di hadapan Tuhan dan mengizinkan Tuhan membentuk, memimpin, mengajar, sehingga sekali lagi kehidupan yang kami jalani tidak diisi dengan keluhan, tetapi diisi dengan sebuah harapan agar pengalaman, agar karya, agar cerita kami menjadi warisan iman, jejak iman, pengetahuan bahwa ada Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan kami. Tolong kami satu persatu sehingga kami bisa memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan yang begitu mengasihi hidupmu dan hidupku, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menikmati kasih setia Tuhan, teman-teman. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan, meneguhkanmu dalam mencari universitas, dalam mempersiapkan diri menghadapi UAS, ataupun sedang mengerjakan tugas-tugas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Minggu, sampai ketemu lagi Jumat minggu depan. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.